Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala abdihi wa rasulihi Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jemaah rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, bahwasannya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan ilmu itu, hadirin rahimakumullah, adalah pondasi bagi amal-amal kita. Amal kita tidak akan benar kecuali dibangun di atas ilmu. Sebagaimana juga amal kita peluang diterimanya kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika tidak dilaksanakan berdasarkan ilmu. Kita ketahui bahwasannya amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dibangun di atas keikhlasan dan ittiba, ikhlas dan mengikuti contoh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kita akan ikhlas dalam amal-amal kita sementara kita tidak mengilmui ikhlas? Sebagaimana juga bagaimana kita akan beramal mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara kita tidak mengilmui bagaimana contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam amal-amal yang kita kerjakan. Bahkan kebutuhan kita terhadap ilmu, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, kebutuhan kita terhadap ilmu melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Kebutuhan kita terhadap makan dan minum mungkin hanya 2-3 kali saja dalam sehari. Tetapi kebutuhan kita terhadap ilmu setiap saat, selama-lamanya. Kalau tubuh kita tidak diberi makanan dan minuman, mungkin hanya lemas, kemudian mungkin pingsan, paling parahnya meninggal, tapi urusan selesai. Tapi kalau diri kita tidak dibekali dengan ilmu, dan ilmu ini adalah makanan bagi ruh kita, maka yang akan terjadi adalah kesengsaraan di dunia dan terus berlanjut di kehidupan akhirat, waliyadzubillah. Oleh sebab itu, Imam Bukhari rahimahullah menulis satu bab di dalam kitabnya, kitab Sahih Bukhari, kitab Al-Ilmu Qabla Qaulul Amal, kitab ilmu sebelum berucap dan beramal. Sehingga aslinya setiap ucapan kita dan setiap perbuatan kita harus dibangun di atas ilmu. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sekian banyak keutamaan menuntut ilmu. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Orang yang menuntut ilmu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surganya. Kemudian para ulama menjelaskan tentang hadis ini, maksudnya adalah bahwasannya orang yang menuntut ilmu lalu kemudian ia mengamalkan ilmunya, dia beramal berdasarkan ilmunya, maka hal itu akan menyebabkan ia masuk ke dalam surga. Dan ilmu juga adalah warisan para nabi. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-ulama warathatul anbiya, wa innal anbiya la yuwarithu dinaran wala dirhaman, walakin warithul ilm." Ulama adalah para pewaris nabi. Sementara para nabi mereka tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Maka siapa yang mengambil bagian dari warisan Nabi ini, maka ia telah mengambil sesuatu yang mencukupkan, akan mencukupi. Ini keutamaan menuntut ilmu. Lalu di hadis yang lain berkaitan dengan keutamaan menuntut ilmu,
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam atau idza mata ibnul insan inqata'a 'amaluhu." Apabila orang itu sudah meninggal, sudah wafat, maka putuslah amal-amalnya. Illa min thalathin, kecuali 3 perkara. Lalu disebutkan di antaranya adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengamalkan dan mengajarkannya. Lalu kemudian orang-orang yang diajarinya ini mengamalkan dan mengajarkannya lagi. Dia adalah amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir kepada kita meskipun kita sudah wafat. Hadirin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkannya untuk meminta sesuatu dari urusan dunia. Tidak meminta tambahan harta atau dipanjangkan umur, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menuntun nabinya agar meminta tambahan ilmu. Sebagaimana firman-Nya, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakanlah, "Tuhanku, tambahilah aku ilmu." Ini menunjukkan bahwa ilmu adalah suatu yang amat sangat penting, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Ya, sebagaimana firman-Nya, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat, ya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu derajat beberapa derajat, akan dilebihkan, akan dibedakan dibanding dengan hamba-hamba yang lain. Seorang yang berilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan yang ahli ibadah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, keutamaannya seperti keutamaan bulan purnama dibanding dengan bintang-bintang. Fadlul 'alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan seorang alim, orang yang berilmu dibanding dengan seorang abid yang ahli ibadah, maksudnya ahli ibadah yang bukan ahli ilmu, itu seperti malam bulan purnama atau seperti bulan di malam bulan purnama dibanding dengan bintang-bintang. Hadirin rahimakumullah, ini keutamaan-keutamaan ilmu yang mengingatkan kita tentang pentingnya menuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita termasuk orang-orang yang mencintai ilmu dan menuntut ilmu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.